Nah, ini cara-cara untuk proteksi Telegram teman-teman ya. Ini khusus yang belum tahu ya cara. Ya, kadang-kadang begitu kita gabung ke grup user gitu, tiba-tiba ada yang narik kita gitu. Istilahnya itu menculik kita gitu ya. Digabungkan ke satu grup yang nantinya ngajak-ngajak inilah titip dana ataupun gabung-gabung grup-grup begituan lah yang nggak jelas ya. Jadi untuk supaya teman-teman tidak dipusingkan dengan penculikan itu, teman-teman bisa apa namanya proteksi Telegramnya ya. Nah, nanti teman-teman masuk ke sini aja nih, Telegram, terus ada tanda ini pakai Android ya. Kalau pakai iPhone saya nggak tahu karena saya nggak punya iPhone. Di sebelah kiri atas itu ada garis tiga, teman-teman klik aja di situ. Terus nanti masuk ke sini kan, nah, masuk ke setting atau pengaturan ya, mau bahasa Indonesianya kali ya. Nah, setting, terus nanti masuk ke sini ya, masuk ke sini ke eh, privasi dan security ya. Nah, setelah itu layarnya akan berubah ke sini. Teman-teman tinggal pilih yang ini nih, grup dan channel ya. Nah, diklik aja, nanti muncul em, ini ya, muncul pilihan gitu ya. Muncul pilihan di sini defaultnya itu adalah semua orang atau everybody ya. Nah, kita ganti ke my contact atau kontak saya gitu. Jadi nanti kalau orang-orang yang tidak ada di luar kontaknya kita, daftar kontak kita, dia nggak bisa ngundang kita, gitu ya teman-teman ya. Nah, terus selain itu teman-teman juga bisa menghemat memori handphone ya. Kalau memori handphonenya kecil, terus di grup kan banyak yang sharing-sharing tuh, sharing-sharing chat ya, gambar-gambar itu. Itu kalau settingan Telegram defaultnya itu otomatis ke download ke handphone tuh, memorinya bisa cepat habis gitu ya. Nah, teman-teman bisa setting aja di sini nanti masuk ke eh, sama ya tadi masuk ke setting, masuk ke yang ini data dan penyimpanan ya, data storage. Lalu teman-teman matiin aja semua di sini. Ini saya udah matiin nih kondisinya. Kondisinya kayak gini semua. Di disable ya, dinonaktifkan. Nah, kalau sudah dinonaktifkan kayak gini, nanti begitu kita lihat di grup ada yang ngirim gambar, gambarnya tidak langsung muncul ya teman-teman. Jadi ini kalau kita mau lihat aja, kita bisa klik. Kalau kita merasa nggak perlu ya sudah, nggak perlu diklik ininya atau nggak perlu di touch gitu ya. Itu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke pengenalan saham ya. Kembali lagi ini adalah apa basic, sifatnya basic ya, dasar-dasarnya saja. Supaya ini teman-teman yang memang baru kenal, baru investasi di saham, baru mau trading di saham, kurang lebih tahu lah ya. Nah, ini ilustrasi penawaran saham nih. Ini misalnya ada Pak Bejo yang berniat buka usaha bakso. Modal yang dibutuhkan itu 8 juta gitu ya. Tapi Pak Bejo punyanya cuma 1 juta itu uangnya. Nah, maka dia ajak teman-temannya deh. 7 temannya diajakin yuk joinan usaha bakso. Masing-masing 1 juta. Nah, nanti ini yang dinamakan eh, Pak Bejo dan 7 orang temannya itu bersama-sama menanamkan modal masing-masing 1 juta ya. Sehingga nanti di setiap orang dalam perusahaan bakso tersebut memiliki saham senilai 1 juta. Nah, dalam perkembangannya usaha bakso Pak Bejo itu wah, berkembang pesat ya. Dari satu gerobak jadi 2 gerobak gitu ya. Yang tadinya nilainya 8 juta, sekarang jadi 2 kali lipat mencapai 16 juta. Maka nilai saham yang dimiliki oleh Pak Bejo dan teman-temannya itu meningkat. Nilai investasinya sudah naik ya, jadi 2 juta untuk masing-masing.
Nah, kemudian ada nih teman-temannya Pak Bejo pikir, aduh aku ada yang perlu uang nih, perlu dana buat mungkin buat anak sekolah, mungkin buat yang lain-lain kebutuhan gitu ya, mau dijual. Nanti ada ditawarkan ke teman-teman yang lain gitu ya. Ada yang mau gitu ya. Ada yang bilang ikut 1 juta aja atau saya 500.000 aja gitu ya. Nah, ada juga yang bilang, ah ini jangan dijual nih, bisnis bagus, saya simpan aja, gitu kan. Nah, ada pemikiran orang kan beda-beda ya teman-teman. Jadi inilah yang terjadi apa namanya mekanisme jual beli saham, gambarannya yang terjadi di pasar modal. Ya balik lagi, namanya pasar modal. Pasar itu kan tempat orang bertemu untuk jual beli. Nah, apa yang diperjualbelikan yaitu modalnya atau eh, memilikan dari saham gitu ya. Oke. Nah, apa sih keuntungannya untuk memiliki saham? Yang pertama itu capital gain, yaitu selisih pada waktu kita membeli kemudian kita jual ya. Kalau harga jualnya lebih tinggi dari harga beli, tentunya kita mendapatkan keuntungan yang dinamakan capital gain. Kemudian dividen ya, dividen itu adalah pembagian keuntungan perusahaan. Jadi kalau sebuah perusahaan melakukan usahanya, dia itu bisa menghasilkan keuntungan gitu kan. Nah, keuntungannya itu nanti dibagi ke pemegang saham. Lalu kita juga bisa ikut rapat umum pemegang saham. Jadi kalau dulu zaman-zaman sebelum corona, tapi belakangan juga sudah ya. Perusahaan-perusahaan kalau RUPS itu akan mengundang setiap orang yang memiliki saham. Itu contoh ya, saya punya saham BBRI deh, ini contoh aja. Nah, kalau BBRI itu melakukan RUPS, itu akan mengirimkan undangan atau email gitu ya. Kita akan dapat email undangan bahwa akan ada rapat umum pemegang saham, tanggal berapa, jam berapa, dan di mana. Itu kita bisa ikut dengan membawa undangan itu kita bisa masuk ke sana. Ya lumayan ya, mendengarkan pemaparan dari pengurusnya, direktur-direkturnya, kita juga biasanya dapat goodie bag sama konsumsi itu biasanya. Dan kita kesannya keren aja kan, bisa ikut di hotel atau di gedung yang bagus gitu ya. Lalu selain keuntungan ada juga kerugian memiliki saham teman-teman. Yang pertama tuh modal atau uang kita tuh tertahan di saham yang turun harganya. Ya, ya istilahnya sahamnya nyangkut gitu ya. Jadi turunnya udah jauh, sayang buat dijual, ya udah didiemin. Duitnya tertanam di situ. Atau bisa juga hilang teman-teman modalnya. Kalau saham itu delisting, ada tuh perusahaan saham-saham yang delisting dari Bursa Efek Indonesia. Jadi uangnya kita tuh sama sekali nggak ada. Jadi hilang, benar-benar hilang habis gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman harap hati-hati dan bijaksana ya dalam memilih saham untuk diinvestasikan ataupun di tradingkan. Nah, bagaimana sih cara beli saham ya? Ada dua sih di Bursa Efek Indonesia. Jadi ada IPO, pasar perdana, atau pasar sekunder setelah IPO. Nah, kalau untuk beli IPO, teman-teman nanti itu tentunya harus buka dulu ya eh, di akun atau akun di perusahaan sekuritas. Lalu ada juga nanti kan ada eh, ininya ya, RDN-nya ya, rekening dana nasabahnya ya. Harus ada duitnya dulu, setor dulu gitu. Nah, nanti kalau sekarang kan ya formulirnya tuh bisa pakai email ataupun kayak beberapa platform itu sudah bisa otomatis di aplikasinya. Kalau saya kayak Stockbit itu udah bisa, terus MNC juga bisa ataupun iPod juga bisa sepertinya ya. Nah, di sana nanti mengikuti ini eh, pengisian-isiannya mau beli berapa gitu kan di harga penawarannya. Nah, ini ada agen penjual. Nah, setelah itu
Di sini ada tektokan nih, komunikasi dengan penjamin emisi. Itu underwriter istilahnya. Nah, penjamin emisi itu biasanya ini juga sih, anggota bursa kayak broker gitu. Nah, dengan adanya mekanisme ini nanti uang yang dari investor gitu ya, kalau nanti dapat ya penjatahannya, belum tentu dapat ya teman-teman. Kadang-kadang ada yang nggak dapat juga kalau memang peminatnya sangat banyak. Nanti uangnya itu akan diberikan ke emiten untuk uh, usaha dia, ataupun bisa buat bayar utang sih sebenarnya untuk penerbitan saham itu. Nah, nanti ada pencatatannya juga teman-teman. Terus kalau IPO-nya nggak dapet, mau beli di pasar sekunder, pasar reguler, ya bisa, gitu ya. Kita pakai order jual atau beli. Jadi anggota bursa itu kayak brokernya ya, Ajaib, terus iPod gitu ya, atau eh, apa namanya, Mirai ya, ya dan lain-lain ya, Trimega, BCA Sekuritas dan lain-lain. Nah ini nanti akan masuk ke sistem JAST-nya ya, jasnya indeks di bursa efek. Di sini semua serba otomatis ya. Jadi order-ordernya itu akan masuk ke sini. Lalu kalau terjadi transaksi jual belinya akan dicatat di KCI. Nah ini informasi KCI ini teman-teman bisa akses ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kalau misalnya contoh eh, brokernya tutup gitu ya, perusahaan sekuritasnya tutup, saham yang teman-teman punya tuh nggak hilang. Karena sudah ada catatannya di KCI ini. Nah, teman-teman tinggal nanti memindahkan saja ke eh, broker yang lain gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini mekanisme untuk mengamankan investor itu sudah sangat bagus ya di eh, Bursa Efek Indonesia. Oke, ini timeline transaksi sahamnya. Jadi kalau teman-teman jual atau beli di hari ini, ya di hari Senin gitu ya, nanti itu udah harus ada settlement atau penyelesaiannya di hari Rabunya. Jadi Senin, Selasa, Rabu. Nah, Rabu itu teman-teman nanti duit yang di RDE-nya kalau beli saham ya akan dipotong atau dikurangi, debit gitu ya. Atau teman-teman harus store kalau misalnya kurang ya. Kalau teman-teman pakai di bursa itu kan ada yang pakai margin ya. Artinya teman-teman bisa beli tanpa harus ada uang di RDN yang cukup untuk sejumlah pembelian kita. Misalnya teman-teman beli 10 juta, terus di RDN hanya ada 8 juta gitu ya. Nah itu 2 jutanya bisa dipinjemin teman-teman. Seperti itu. Nah kalau sudah minjem gitu ya, teman-teman tuh harus menyiapkan duitnya tadi. Kan belinya 10 juta, RDN kita 8 juta. Berarti di hari kedua ini harus store sampai ada dana tambahan 2 juta lagi. Kalau enggak nanti kena bunga ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu perhatikan kalau memakai margin atau pinjaman dari brokernya. Nah ini jam perdagangannya di pasar reguler ya, Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 11.30 untuk sesi pertama. Nanti istirahat tuh, kita nggak bisa transaksi jual beli. Buka lagi jam 13.30 sesi 2 sampai 14.49.59. Nah ini sudah nggak bisa, artinya ada freeze time gitu ya. Nah ini ada prosesnya juga sebetulnya. Sebelum buka tuh ada pra pembukaan dulu. 8.45 sampai 8.59. Ini broker-broker itu memasukkan penawaran jual dan permintaan beli. Nah kan kadang-kadang kita kan bisa tuh ya memasukkan order beli jual sebelum jam 9 gitu ya. Itu bisa dicatatkan dulu di sini, anggota bursa memasukkan penawaran jual beli. Nanti sistem JATS-nya itu melakukan proses pembentukan harga pembukaan ya, harga open biasanya ada tulisannya kan harga open.
Ini menemukan harga penawaran jual dan permintaan beli di harga pembukaan berdasarkan price and time priority. Artinya harga dan prioritas dari waktu. Nanti jam 9 sudah bisa dimulai perdagangannya itu. Nah, ada juga pra penutupan ya. Jadi ini kan 14.49. 14.50 itu di freeze ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, di sana tuh para broker itu memasukkan penawaran jual dan permintaan beli. Jadi nanti secara sistemnya pun akan memperhitungkan nih jual belinya. Nanti akan ada harga penutupan. Nah, setelah itu jam 15.01 ini kita masih bisa dikasih kesempatan lagi teman-teman untuk order jual ya atau permintaan beli di harga penutupan. Kalau nggak sesuai harga penutupan pasti ditolak gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, ini waktu perdagangan ya teman-teman ya. Waktu perdagangan tadi kalau kita rentangkan bagusnya di mana ya, enaknya di mana ya. Saya beberapa kali baca di grup itu ada yang nanya gitu kan. Em, enaknya kita kalau trading di jam berapa ya gitu. Nah, kalau di jam 9 sampai mungkin jam 10 gitu ya. Itu waktunya buat scalper sebetulnya. Karena volatilitas harga saham itu sangat tinggi. Artinya naik turunnya itu cepat teman-teman. Nah, kadang-kadang ya banyaknya pemula-pemula tuh kan saking semangat ya. Mulainya di sini nih teman-teman. Nah, ini yang sering kejadian nanti saham-saham yang dia pasang nyangkut gitu ya. Di harga pucuk gitu. Nyangkut di pucuk harum. Pucuk harum, pucuk dingin. Nah, ini biasanya dari jam 10 tuh. Nanti dari jam 10 sampai sesi satu berakhir itu biasanya profesional trader udah mulai masuk. Harga tuh udah ya masih volatil tapi tidak terlalu sevolatil di antara jam 9 sampai jam 10. Nah, setelah itu mulailah sesi kedua ya, setengah dua nih. Nah, ini yang pemain-pemain yang duitnya lebih gede lagi nih teman-teman. Ya saya sebut big boys lah. Ya model siapa ya? Ya mungkin eh, yang punya grup-grup VVIP kali ya. Yang modalnya mungkin ada yang udah gede gitu. Itu bisa eh, mulai transaksi nih di sini. Kemudian setelah menjelang penutupan itu biasanya institusi-institusi itu kayak eh, asuransi ataupun fund manager gitu ya, manajer investasi di situ mulai di sana yang ya sebutnya market maker lah. Jadi yang nanti menjadi membentukkan harganya. Nah, kalau untuk pemula saya sih sarankan mainnya atau mainnya tradingnya sorry. Tradingnya itu jangan di sini ya. Lebih baik tradingnya di sini aja. Kita buat swing aja dulu gitu. Swing trading. Jadi harganya udah tidak terlalu volatile, tidak terlalu naik turun lagi, udah mulai stabil, kita bisa masuk di sini. Ya, cuman kebanyakan pengennya di sini ya, seru gitu ya, naik turunnya. Ya asal udah belajar caranya dan mentalnya udah terbentuk sih nggak masalah sih teman-teman. Nah ini fraksi harga teman-teman. Jadi saham itu ada kelompoknya, kelompok harga kurang dari 200, 200 sampai 500, 500 sampai 2000 gitu ya. 2000 sampai 5000 sampai di atas 5000. Nah, kalau yang di bawah 200 saham gocap 100 perak gitu ya. Itu kenaikannya atau penurunannya itu Rp1. Jadi nanti naiknya dari saham 50 misalnya jadi 51, 52 gitu. Turunnya juga 49, 48 gitu ya, teman-teman. Jadi maksimum perubahannya di Rp10. Demikian juga untuk kelompok 200 sampai 500 ini naiknya Rp2. Untuk 500 sampai 2000 5 ya. 2000 sampai 5000 10, di atas 5000 25. Ya seperti itu teman-teman.
Nah, ada juga yang di bursa itu sistem untuk mekanisme untuk auto rejection. Ini tujuannya sebenarnya untuk melindungi investor atau trader sih dari kenaikan atau penurunan harga yang sangat signifikan atau sangat tinggi ya. Jadi nanti eh, kalau sudah memenuhi syarat auto rejection tidak bisa ditransaksikan di atas harga yang sudah ditentukan atau dijual di bawah harga yang sudah ditentukan. Kalau sahamnya itu 50 sampai 200, ini ARA ya, auto rejection atasnya itu 35%. Nah, sedangkan untuk auto rejection bawahnya itu 7% atau kurang dari 50 perak gitu ya. 200 sampai 5.000 itu 25%, ARB-nya 7%. Di atas 5.000 ARA-nya 20, di atas 20 auto rejection-nya di bawah 7%. Jadi semenjak pandemi itu Bursa Efek Indonesia memang merubah aturan auto reject bawahnya ya untuk melindungi investor dan trader dari penurunan harga saham yang sangat tinggi, ya signifikan gitu ya. Sebelumnya itu sama teman-teman. Nah dari kemarin kan ada juga yang menanyakan tuh adanya wacana dari Bursa Efek Indonesia untuk mengubah kembali ya, menyamakan ARA dan ARB-nya simetris sama-sama 35 25. Nah ini kalau udah sampai simetris teman-teman mesti hati-hati lagi ya. Kalau sampai nyangkut di atas tuh sehari itu bisa turunnya lumayan, bisa lebih dari 50%. Saya lanjutkan ya ke pengenalan bot SQ saham IDX. Nah, fitur bot SQ saham IDX itu ada screening saham, lalu ada charting saham, ada juga live alert, lalu perpustakaan gudang ilmu trading, dan grup dan channel donatur. Jadi ini menurut saya bot SQ saham IDX itu sudah sangat lengkap ya. Kita bayar apa namanya bayar untuk ikutan maintenance servernya tuh sangat murah teman-teman dibandingkan dengan ya grup lain yang saya tahu ya, tidak ada yang semurah dan selengkap ini gitu. Kekuatannya itu di screening saham itu dahsyat banget, terus juga dukungan grupnya yang lebih hebat juga. Nah, kita mulai dari screening saham ya. Screening saham itu membantu investor atau trader untuk memilih saham yang potensial cuan, teman-teman. Ya, teman-teman mau pakai screening untuk fundamental, cara aliran fundamental, atau mau pakai aliran teknikal, semua ada di bot HQ ya. Nah, kalau fundamental tuh ya di Indonesia yang terkenal ya Palo Keng Hong gitu ya. Yaitu lihatnya laporan keuangan. Terus kalau beli nggak langsung jual teman-teman. Jualnya bisa setahun, 2 tahun, 5 tahun gitu ya. Itu dia pegang benar-benar dari sisi perusahaannya, bukan naik turunnya harga. Nah, dia akan selalu cari harga saham yang murah. Murah itu dalam arti menurut Pak Lokeng itu salah harga gitu. Perusahaannya bagus, tapi harga sahamnya masih murah gitu. Nah, itu yang dicari. Nah, kapan jualnya? Ketika sahamnya mulai naik-naik terus sampai tidak murah lagi. Nah, istilahnya kan beli mobil Mercy dengan harga bajai gitu. Nah, kalau harga sahamnya udah jadi semercy, ya dia akan lepas. Nah, kalau teman-teman ribet juga lah baca-baca laporan keuangan, enakan langsung lihat naik turun harga aja prediksi gitu ya. Nah, teman-teman ini cocoknya di aliran teknikal. Nah, kalau teman-teman eh,
suka di sini, nah ini ada satu tokoh juga nih, scalper Indonesia ya, yang terkenal ya, pemenang Hot Championship gitu ya. Itu perlombaan trading saham yang diadakan oleh Mirai Asset. Itu dia menang beberapa kali sih, tahu saya. Terus dia juga bikin buku ya, Super Scalper. Ya, teman-teman bisa baca bukunya lah untuk bisa mendapatkan insight di sana. Kalau saya lihat di grup sih kayaknya kebanyakan alirannya teknikal nih. Tapi it's okay, apapun alirannya yang penting cuan ya teman-temannya. Nah, kalau aliran fundamental itu Pak Lokeng Hong itu berguru ya kepada Warren Buffett. Itu orang Amerika yang kaya raya dari saham. Di sini ada screeningnya untuk memilih saham-saham yang bagus. Dari sini pertama nih, prediksi labanya, pendapatannya. Kira-kira selama 10 tahun naik enggak? Naik terus enggak? Gitu ya. Naik terus gitu ya. Boleh turun sekali tapi kurang dari 45%. Kalau iya, nah, kalau enggak ya udah dibuang, cari saham yang lain. Tapi kalau termasuk, ya udah lihat lagi, cek berikutnya. Apakah utangnya itu banyak nggak? Tinggi nggak levelnya, level of debt-nya? Jadi level utangnya gitu ya. Kalau misalnya kurang dari 5 kalinya pendapatan, ya, jadi ini ada LT itu long term, pendapat pinjaman jangka panjang ya, utang jangka panjang. Kurang dari 5 kali earningnya, kalau enggak di drop lagi, dibuang. Kalau iya lanjut lagi. Lihat lagi return on equity. Jadi tingkat pengembalian, jadi pendapatan yang dihasilkan dari modal yang dikeluarkan. Kalau misalnya lebih dari 15%, lanjut. Kalau enggak, di drop lagi. Nah, terus demikian seterusnya. Ada beberapa nih, ada 6 filter. Nah, kalau misalnya masuk semua, nah ini tinggal diincer nih, ceritanya gitu ya. Atau bisa juga pakai Ben Graham. Ben Graham itu gurunya dari Warren Buffett. Bukunya juga ada namanya Intelligent Investor, Investing kalau nggak salah. Ini juga dilihat beberapa ya, dari salesnya, dari current ratio itu rasio dari laporan keuangan yang sisi ininya aktiva lancar dan nyaman lancarnya. Nanti untuk laporan keuangan kita belajar di lain kesempatan ya, karena itu panjang juga teman-teman. Nah ini ada beberapa juga sampai nanti masuk ke sini. Nggak akan banyak sih apa namanya perusahaan yang bisa begini gitu ya. Tapi kalau ada ya oke lah. Ini untuk mencari saham yang risikonya rendah. Nah, atau pakai yang Peter Lynch. Ini juga tokoh dari Amerika Serikat ya. 6 kategori. Ada yang slow grower, fast grower, pemain aset, atau yang cyclical, berdasarkan siklusnya. Nah, itu untuk yang fundamental. Kemudian di sini kalau mau pakai technical, ini pernah di-share sama Bu Leoni ya di grup. Cukup jelas sih di sini, cukup menggambarkan ya. Kalau technical itu indikatornya pun banyak ya teman-teman. Saking banyaknya waktu saya join dengan HQ itu pusing sendiri gitu. Ini mau yang mana dulu yang dipakai gitu kan. Macem-macem. Terus kalau lihat obrolan di grup kan tambah pusing gitu ya. Satu ngomong soal Ichimoku, satu ngomong soal moving average, satu ngomong Bollinger, satu ngomong money flow index. Wah, macam-macam lah. Ada yang RSI juga gitu ya. Nah, sebenarnya ini tuh merupakan ya hasil dari
riset ya, riset atau analisa orang-orang yang memang berkecimpung di dunia trading saham. Kebanyakan sih dari Amerika sih, ada juga yang kalau Ichimoku itu dari Jepang. Em, ya masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan ya. Jadi ada yang lebih ke membaca tren ya, arah pergerakan saham gitu ya. Trennya lagi naik bullish atau lagi turun bearish gitu ya. Nah, ini bisa memakai beberapa ya dari rata-rata harian ya, rata-rata bergerak moving average, kemudian ROC pakai parabolic SAR, Bollinger Band atau CCI, ya, CCI ya. Terus selain membaca tren ada juga yang indikator volume, bisa pakai yaitu kemarin Pak Newbie Trader men-sharingkan mengenai volume spike ya, itu juga bisa dipakai. Selain itu ada juga indikator check-in oscillator, lalu money flow index. Ada juga yang senang pakai OBV gitu ya, unbalanced volume. Jadi ini banyak sekali teman-teman yang kalau mau teman-teman belajar ya, untuk pemula sih lebih saya sarankan kuatin dulu yang di moving average sih. Moving average, Bollinger masih oke lah. Kalau yang lain-lain rasanya cukup complicated ya, complicated. Ya pelan-pelan pasti bisa lah. Asal teman-teman banyakin bertapa aja tuh di resume chat atau di channel ya. Pak EG kan rajin banget ya, bantu kita untuk belajar gitu ya. Setiap kali pasti posting. Nggak usah dipakai semua sih. Yang penting pilih dulu mana yang sesuai dengan yang kita mau kuasai, yang kita suka gitu ya. Jalanin dulu aja 3 bulan gitu kan. Sampai kita tuh dapet feel-nya. Ibaratnya kita tuh kayak naik sepeda, belajar naik sepeda gitu kan. Jadi mau tekniknya mau kayak apa itu yang mesti belajar dulu. Gitu. Jatuh bangun pasti ada gitu ya. Yang namanya belajar lama-lama kan nanti bisa ahli. Gitu ya. Nah selain volume, volatility ada juga momentum. Jadi ini yang indikator-indikator yang banyak ini bisa saja digabungkan antara yang tren indikator, volume indikator, dan momentum. Ada satu yang favorit saya tuh yang Pak Mansu develop itu, yang pixel. Pixel itu kan ada membaca volume, membaca tren gitu ya, membaca momentum. Ya. Itu cukup membantu gitu ya, untuk melihat, menganalisa saham-saham yang memberikan potensi cuan buat kita. Oke, ini awal-awal ya, teman-teman kalau baru gabung di bot SQ sama IDX, saya sarankan ketik ini dulu ya, garis miring M/M. Nah, di sini tuh ada tombol baca panduan, download aplikasi SQ-nya, ada video tutorialnya, ada ruang diskusi, ada tools data analisa dan my profile. Ya, ini saran ya teman-teman, bacalah dulu panduannya di sini. Kalau nggak suka baca, ya nontonlah videonya, gitu ya. Supaya eh, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya dasar-dasar itu teman-teman tuh sudah tahu dulu di sini. Ya, ngerti sih. Enaknya langsung nanya ya di grup. Ya, cuman ya mohon bersabar kalau nggak ada yang jawab gitu loh, karena itu pertanyaannya basic dan bisa dibaca di panduan atau dilihat di video tutorial. Jadi jangan baperan ya kalau di grup nanya nggak ada yang jawab gitu ya. Kadang-kadang itu pertanyaan sudah sering ditanyakan gitu. Sudah basic banget. Yang sebenarnya nggak perlu ditanya kalau teman-teman sudah baca panduannya atau sudah nonton video tutorial. Oke, tadi untuk screening, sekarang charting ya. Salah fitur yang kedua dari bot SQ.
Jadi ini akan membantu investor atau trader untuk melakukan analisa lebih lanjut setelah memperoleh hasil screening saham yang potensial cuan. Jadi setelah di screening, mau pakai Bollinger screeningnya, mau pakai CCI, terserah, gitu kan. Mesti belajar dulu karakter dari screening itu. Nah setelah itu dianalisa kembali dengan chartnya. Nah ini saya contohkan untuk saham BBRI ya, memakai beberapa indikator. Nah ini yang perintahnya di sini nih, ini kan perintah di botnya ya, press C gitu ya, BBRI ini kode sahamnya spasi O1 P1. O1 itu menunjukkan overlay. Ya, ada beberapa overlay teman-teman. Ini saya contohkan overlaynya pakai parabolic SAR. Ini overlaynya tuh berupa titik-titik ini adalah parabolic SAR. Ya. Lalu yang kedua adalah ini price band ya, P1. Jadi pita harga, pita harga. Ini saya contohkan pakai Bollinger. Ini yang kayak awan ini loh. Ini namanya pita harga, Bollinger Band. Ya. Lalu ada MA200. MA200 itu adalah moving average 200 hari. Ini yang gambar hijau. Di sini bisa kelihatan. Ini SMA 200 di 4345 terakhirnya. Ini garisnya di sini. Nah, kenapa MA200 biasanya kalau trader itu melihat kalau candlenya di bawah MA200 itu biasanya dia dalam fase downtrend atau bearish. Kalau di atas MA200 seringnya itu udah masuk ke fase bullish atau uptrend gitu ya. Nah, mengenai garis MA nanti kita bisa lakukan pembahasan sih. Sebenarnya ada juga videonya. Di resume chart juga ada. Nah, ada tambahan lagi adalah ini ya. I ya. I11 ya. I11 itu CCI. Jadi ini teman-teman bebas bisa mau tambahin indikator I-nya itu sampai 10 indikator, 10 I-nya di sini koma I berapa, koma I berapa, silakan aja. Ya. Tapi jangan banyak-banyak kalau saya boleh saran. Karena kalau kebanyakan teman-teman pusing sendiri. Jadi pilih aja beberapa indikator yang teman-teman mau kuasai terlebih dahulu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini live alert. Nah, ini tools andalan saya juga ya. Kalau pas lagi senggang atau pas lagi cuti gitu ya, ngikutin live alert ya. Pertama yang seru-seru tuh yang ini nih, spekulan arah. Ini ada juga kan Pak Alex ya, bikin di channel membahas mengenai spekulan arah. Nah, di sini masing-masing alert itu punya tujuan atau punya spesialisasinya ya, teman-teman. Kalau untuk fast trading ya bisa pakai daily alert, zombie alert, crash bouncer, uh, start breakout alert, open gap alert, spekulan alert gitu ya. Spekulan arah, terus ada pivot juga, ada volume spike atau highest 52 weeks gitu ya. Bisa agak cross alert, bisa spekulan sesi 2 ya. Terus open low alert. Jadi teman-teman mesti sesuaikan. Wah, saya nggak mau nggak bisa lah pantau-pantau pergerakan harga saham. Saya mau swing aja. Ya, pilihnya reversal alert atau turtle atau pixel gitu ya. Buat pemula, ini saran aja ya teman-teman. Ini juga sering disarankan oleh Pak Mansus. Ini loh, yang ini yang dipakai. Reversal, kemudian yang ini lagi, yang reversal juga nih. Jadi sahamnya itu sudah ada di harga bawah, gitu ya. Lalu udah tanda-tanda akan naik. Nah, jadi kita dapat harganya lumayan murah dengan risiko lebih rendah. Seperti itu teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini paham ya. Nah, kalau teman-teman mau belajar mengenai masing-masing alertnya, di sini ada videonya.
teman-teman bisa mampir saja, sorry agak promosi dikit ya, di channel saya di YouTube. Di situ saya sudah coba buatkan masing-masing alert itu cara pemakaiannya ya. Jadi teman-teman silakan mampir aja di sana. Kalau merasa terbantu bisa subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Oke, nah ini favorit saya teman-teman. Sejak saya join di SQ, saya lebih suka awal-awal tuh sukanya membaca ya, membaca di resume chat SQ Saham IDX. Jadi ini bisa di sini nih teman-teman. Di level itu ada resume chat ya. Jadi kalau teman-teman newbie yang baru, ini bisa baca-baca semua di sini. Di sini sangat lengkap menurut saya. Ya balik lagi dengan kita donasi uangnya tuh aduh murah banget ya, tapi ilmunya segudang teman-teman. Nah, ini juga favoritnya. Jadi di SQ saham IDX itu ya kumpulan trader-trader dan ya investor juga sih ya, tapi kebanyakan trader ya, yang saling bantu ya. Menurut saya ini grup yang paling hebat sih. Eh, Mentor-mentornya juga dulu sebelum saya waktu pertama kali join juga banyak diajarin mentor-mentor baik-baik gitu ya. Sekarang juga baik-baik banget mentor-mentornya. Pak Dada tuh rajin, Pak Egi rajin, Bu Leoni, lalu Bli Heri juga ya, dan semuanya Pak Alex. Eh, nggak pernah berhenti tuh kalau saya lihat ya, sharing mengenai bagaimana trading saham, juga kasih spill atau bocoran ya, saham-saham yang potensi cuan gitu ya. Nah, teman-teman nanti gabung aja di sini kan, klik, ketik M di sini, klik tools gitu kan. Pasti kalau yang udah lihat live streaming di sini udah pasti tahu lah ya. Nah, joinnya di sini gitu kan. Nah, ini ya contoh-contoh diskusi lah. Kalau misalnya sibuk dalam pekerjaan, saya kadang lihat udah ribuan chat setiap harinya. Sangat aktif ya, teman-teman. Nah, ini untuk SQ channelnya. Kalau teman-teman merasa pusing, saya yakin teman-teman yang baru pemula begitu masuk join ke HQZen itu puyeng. Ini ngomong apa gitu ya? Masing-masing ini jago-jago banget gitu kan. Diskusinya udah ya saking banyaknya udah nggak bisa ngikutin gitu ya. Nah, kalau mau tenang dan belajarnya selain di resume chat tadi ya belajarnya di sini teman-teman, di SQ channel. Ini udah ada coupling-couplingnya. Mau belajar mengenai VCP yang baru saja di-share sama Pak Ege juga ada gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau terarah, lebih terarah per topik gitu ya, mending join di sini, SQ channel. Bisa diskusi juga, kita bisa klik komen di sini gitu. Nah, ini mentor-mentor yang hebat-hebat nih teman-teman, yang rajin-rajin juga ya. Ada Pak Egi X-Men ya, X-Men, ada Pak Dada, ada Pak Alex, ada Pak Heri, Bu Leoni, Pak Supadi, yang semua ya berbaik hati ya. Kita tidak ada yang dibayar sama Pak Mansur, itu terang aja, mohon maaf ya. Kita tuh benar-benar melihat Pak Mansur kan sudah baik, memberikan satu bot yang luar biasa. Ya kita gimana mengungkapkan rasa terima kasih dengan yang membantu orang lain gitu. Ya bersama Pak Mansur. Jadi di sini kita nggak mau lah ibaratnya nyimpen-nyimpen ilmu, kita share aja ke teman-teman supaya kita sama-sama belajar, sama-sama melengkapi. Saya rasa juga masing-masing kita kan ada kelemahannya juga yang kita nggak tahu ya. Kita bisa saling belajar di sini. Nah, ini juga selain itu ada juga yang beberapa topik nih yang dibawakan kemarin sama newbie trader ya, mengenai volume spike. Saya coba isi di fundamental analisis. Memang mohon maaf belum terlalu aktif ya teman-teman. Nanti deh kalau misalnya waktu di
pekerjaan sudah agak longgar, saya bisa coba untuk mengisi gitu ya. Lalu ada juga nih yang terbaru nih mengenai Awesome Oscillator oleh ini Yuan Kar, saya bacanya Mbak Yuan Kar gitu ya. Teman-teman bisa belajar di sini. Menurut saya ini sangat bagus. Nah, ini pesan saya teman-teman ya. Sehebat apapun sebuah senjata, ya, toolsnya bot SQ itu udah hebat banget, canggih banget, gitu ya, menurut saya. Itu nggak akan ada gunanya kalau kita yang memakainya itu tidak tahu caranya. Gitu. Jadi percuma aja senjata canggih, kitanya nggak tahu caranya. Ya akhirnya nggak bisa dapat sesuatu juga. Jadi ada baiknya teman-teman itu mulai ya mau belajar gitu ya. Banyak baca ataupun nonton video tutorialnya gitu. Banyak diskusi gitu. Nah, diskusi sama di apa di HQZen kan kalau misalnya udah dapet basicnya kan enak ngobrolnya gitu kan. Nah, ini yang perlu disiapkan dulu teman-teman. Dari sisi kita kebanyakan di sini ya. Banyak investor trader terlalu fokus sama metode. Mau nanya nih, metode yang 100% bisa berhasil memberikan cuan. Kagak ada di dunia ini teman-teman. Tapi selalu fokus cari metode. Belajar Ichimoku, belajar buaya, belajar Bollinger sampai kelenger gitu ya. Tapi justru yang sebenarnya itu, yang ini yang penting. Ini dulu yang dibentuk nih. Ya. Ini dulu pola pikir kita gitu ya. Pola pikir kita. Jadi kita begitu mau masuk ke dunia bisnis saham, itu jangan mikirnya tuh maunya untung doang atau cuan doang gitu ya. Ada potensi ruginya. Kita harusnya siap untung, siap rugi. Kalau udah ada mindset seperti itu, ya nggak ada tuh istilah saham nyangkut. Karena kita udah mengalokasikan begitu kita beli satu saham, kita udah punya trading plan-nya. Kita udah punya rencananya gitu. Kalau turun sekian persen misalnya, turun 5% atau 3% atau 10%, saya akan lepas gitu. Saya akan jual. Kalaupun nanti naik lagi ya sudah. Nanti kan ada strateginya ya. Kita mau jual sebagian dulu atau 25% dulu ya bisa. Yang penting punya mindsetnya dulu teman-teman, pola pikir. Nah, jangan sampai ini tuh belum terbentuk, nanti malah ikutan beli saham ini direkomendasikan oleh salah satu mentor di SQ saham gitu. Ternyata sahamnya malah balik turun, marah-marah gitu ya. Seolah-olah mentornya tuh dukun gitu ya, bisa memprediksi kenaikan harga. Pasti tepat gitu ya. Itu pola pikirnya mesti dibentuk dulu teman-teman. Nah, yang kedua adalah duit, ya. Duitnya ini yang penting juga gitu. Nggak ada duit ya nggak bisa trading juga kan. Nah, mengenai duit teman-teman untuk bisa mendapatkan ketenangan gitu ya. Sebaiknya duit yang dibuat trading itu atau buat investasi itu duit yang benar-benar dialokasikan kita udah siap untuk hilang dulu gitu. Ya katakanlah kalau kita gajinya UMR gitu ya. Terus UMR Jakarta berapa sih? 6 jutaan lah kurang lebih lah ya. Nah, terus dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, sisanya 2 juta. Ya itulah yang kita pakai. Jangan satu satu semua gaji kita ditanamin di saham gitu. Begitu nyangkut, begitu jeblos sahamnya, pusing, stres gitu ya. Jadi ini pun penting teman-teman perhatikan. Baru bicara mengenai metodenya. Jadi ini kurang lebih persentasenya lah. 60, 30, 10%. Nah, kebanyakan orang-orang yang berhasil di dunia persahaman itu orang-orang yang mindsetnya udah terbentuk gitu ya. Yang ya ibaratnya yang sabar lah gitu ya. Oke, ini siklus psikologi trader nih teman-teman. Ya.
kita bisa jadi optimisme tinggi gitu ya. Terus pas lagi trading, pas dapat bagus gitu ya, naik harganya, wah senang tuh, gembira gitu. Nah, makin naik, wah itu adrenalinnya makin kuat tuh. Kadang-kadang bisa nambah gitu ya, top up gitu ya, average up gitu, nambah lagi. Makin kencang ya, wah makin ini kayak misalnya sekarang saham Bumi ini lagi naik terus, wah tuh euforia tuh. Semua orang ngomongin Bumi gitu. Dulu waktu gocap mana ada yang ngomongin gitu kan. Gitu naik, wah banyak yang ngomongin. Ada yang masuk udah masuk yang di tinggi gitu. Nah begitu nanti ya sahamnya balik turun, itu udah mulai gelisah. Nanya, ini gimana ya saham ini, gitu. Saham Bumi gimana ya? Atau saham apa yang kemarin yang banyak turun juga tuh. Nah, mulai nanti makin turun harga sahamnya, mulai ya ada dinaik penolakan. Ah, pasti bisa nanti naik lagi. Cari berita-berita yang mendukung gitu ya. Cari saran-saran mentor yang mendukung gitu ya. Tambah turun, tambah takut gitu kan. Lalu sampai ke titik putus asa, terus panik. Habis panik, ya udahlah, udah nggak usah cut loss juga, udah telat gitu ya. Pasrah dia. Pasrah, patah semangat, terus marah-marah, sampai depresi, itu ninggalin saham, ninggalin dunia saham. Terus ngomong ke orang-orang lain, jangan sekali-sekali transaksi di saham, trading di saham, judi itu duit gua habis, seperti itu. Nanti kalau sahamnya naik lagi, mulai muncul harapan, ada kelegaan, balik lagi optimis, ya gitu terus teman-teman siklusnya ya. Nah, untuk menjaga kita nggak terjebak dalam siklus psikologi seperti itu, ya kita harus bikin trading plan. Ya, pagi-pagi kita cek dulu nih, secara mental kita udah siap belum? Ya, semalam ribut sama pasangan apa enggak? Lagi bete apa enggak? Gitu kan. Karena suka nggak suka di dunia trading saham itu mental atau psikologis sangat berpengaruh. Kalau kita lagi bete, mendingan jangan trading dulu deh. Nah, selain itu, secara fisik atau kesehatan fisik ya, itu lagi fit apa enggak? Kalau lagi nggak fit, itu konsentrasi juga akan terganggu. Mau pencetnya sell jadi buy, gitu ya. Mau buang-buang barang tapi malah membeli lagi. Jadi itu yang teman-teman mesti persiapkan. Lalu mesti lihat juga nih analisa ya, past performance, maksudnya performance sebelumnya, dan market condition. Ya, market baik market di luar negeri ataupun market di regional gitu ya. Semua sudah ada tuh di both HQ sama IDX untuk melihat kondisi market. Nah, kita juga siapin trading goals-nya, tujuan tradingnya. Misalnya nih, cita-cita 1% per hari gitu. Boleh-boleh aja. Terus 5 sampai 10 trading aja. 5 sampai 10 kali trading. Begitu udah tercapai, 1% tercapai, ya udah, tutup laptop, jalan-jalan lah atau melakukan kegiatan yang lain. Terus nanti bisa analisa juga prediksi kita tuh tepatnya berapa persen gitu kan. Kalau 50% udah oke lah. Gitu. Nah nanti baru siapin tuh risk reward-nya 1:2 biasanya. Ya, artinya apa? Eh, kita misalnya mengharapkan keuntungannya untuk setiap kali trading gitu ya, setiap beli maunya misalnya minimal 3% harganya naik, kita jual. Atau 4%. Nah, stop loss-nya ya setengahnya. Misalnya kalau tadi pengennya itu untungnya targetnya 4%, stop loss-nya berarti di 2%. Itu yang namanya risk reward 1:2.
Lalu tentukan juga manajemen risikonya ya. Jadi batasi industrinya misalnya, industri-industri mana yang lagi bagus. Di bot juga bisa ngelihat sih industri-industri mana yang performanya bagus ya. Terus eh ya mesti disiplin dengan stop lossnya. Dan kalau sudah target cuannya tercapai ya sudah dibungkus gitu teman-teman. Jangan ada rasa nanggung nunggu aja, siapa tahu naik lagi. Nah, biasanya itu nanti balik lagi tuh teman-teman. Ini yang sering kejadian tuh. Wah, tahu gitu saya jual ya tadi ya, ini malah turun. Gitu. Jadi teman-teman mesti disiplin. Nah, mau entry-nya gimana? Ya bisa pakai double bottom, bisa pakai breakout gitu ya. Nah, ini sepertinya sudah banyak dibahas di grup juga. Ada entry, ada masuk, ada keluar. Kalau misalnya keluar, stop loss-nya yang kena gitu kan. Kalau misalnya harganya mau naik lagi, kita mau pakai trailing stop juga bisa. Ya, jadi ngikutin pergerakan kenaikan harga, trailing stop loss-nya di adjust gitu. Seperti itu ya teman-teman. Kalau harganya turun gitu ya, teman-teman jangan ngubah stop loss-nya. Tadinya turun 2% mau jual, udahlah tambah lagi kalau turun jadi 5% aja baru jual. Itu jadi nggak disiplin ya teman-teman. Labil gitu. Oke, itu kurang lebih ini saya ambil dari Hartley Trading ya. Bikin jurnal, bikin catatan juga. Jadi kita bisa analisa supaya nanti eh, bisa fine tuning lagi strateginya untuk keesokan hari. Nah ini dari Rainer nih, bagaimana mendevelop trading plan kita. Kita mau tradingnya tuh time frame-nya mau menitan, harian, apa mingguan. Tentuin dulu, gitu kan. Terus risikonya itu dibatasi 1-3% dari modal total kita untuk setiap kali transaksi. Misalnya setiap kali beli saham, contoh ya, modal kita itu 10 juta gitu ya. 1% dari 10 juta berarti berapa tuh? 100 ribu kali ya. Nah, berarti risiko untuk per transaksinya itu kerugiannya di sekitar 100 juta. Atau 1% dari 10 juta. Seperti itu teman-teman. Nah, kita kapan bisa bertrading gitu ya? Itu di kondisi saham yang ranking atau yang trending. Kalau yang lagi turun, jangan dikejar teman-teman. Kalau teman-teman udah jago ngelihat kapan reversalnya ya silakan. Tapi kalau saham lagi turun terus, jangan di average down terus gitu teman-teman. Mendingan kita cari saham lain yang modelnya lagi trending atau ranking. Ya masih sideways, terus ada spike di frekuensi analyzernya misalnya. Lalu untuk marketnya sih ini ya kita lagi bicara saham ya tentunya di equity ya di saham. Nah entry-nya mau kapan? Pada saat pullback, breakout atau crossover. Ya biasanya misalnya MA5 memotong MA10 atau MA10 memotong MA20 misalnya. Nah itu ada stop loss-nya mau pakai persentase atau ya dari market structure-nya. Nah, target mau ditentukan berapa persen, naik 10% jual, atau kita lepas aja ngikutin kenaikan harga memakai trailing stop. Oke, teman-teman, itu dari saya. Eh, Mungkin ada tambahan dari Pak Alex, Pak Heri, Pak Ege, atau Pak Dada, Bu Leoni, silakan.
Atau dari teman-teman ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang mau bertanya, pencet tombol yang di tengah itu ya teman-teman ya. Di sini ada Pak Alex, ada Pak Eri, ada Pak Egi, ada Pak Dada, Bu Leoni yang bisa bantu saya menjawab pertanyaan teman-teman juga. Oke, di sini sudah ada yang angkat tangannya. Sebentar ya, saya kasih kesempatan untuk Pak Rahmat Hadi dulu ya. Silakan Pak Rahmat. Udah denger ya? Selamat malam. Ya, sudah Pak. Silakan Pak. Oke, thank you. Saya ini pemula banget jadinya emang ini lebih listening ya sebagai penyimak aja. Ya, nggak Sudah apa-apa Pak. baca-baca, saya coba-coba gitu. Eh, saya lagi pengen rutin tiap hari belajar scalping gitu ya. Mungkin Mas bisa kasih panduan apa? Saya sudah lihat juga di semua info itu, sudah saya downloadin juga, saya coba-cobain. Kadang saya bisa dapat sesuatu oke, kadang enggak gitu. Mental insya Allah udah cobalah. Bumi juga saya main-mainin, oh bisa dapat pas merah kemarin saya mainin juga lumayan dapat gitu. Main Mantap kecil-kecilan dong dulu Pak. namanya baru belajar ya. Ya. Cuma saya ngeliat mungkin Mas bisa kasih info atau contoh gitu eh, kodenya ya. Untuk scalping tuh yang paling kan ada tuh di ini ada namanya CBR atau apa itu udah. Tapi saya coba-coba belum ngeh itu. Ada nggak Mas mungkin ngelihat untuk info awal gitu sebelum jam 9 kita tet gitu kita pakai apa infoin pakai candle atau info apa yang kita bisa dapat gitu yang kita bisa ngelihat gitu. Itu yang Hmm. pertama. Terus saya ngeliat di aplikasi lain tuh ada Hanging Man itu juga info bagus gitu. Cara nongolin Hanging Man tuh gimana Mas? Di Haki itu saya baca-baca nggak nemu itu. Adanya kalau pas live score kalau nggak salah. Ada itu ya. Live alert ya. Live score, live stream. Bisa bantu Mas infokan gitu. Karena benar-benar I am newbie banget gitu. Thank you loh Mas infonya. Ya. Insya Allah saya Pak akan terus Rahmat tuh bergumul. baru trading saham kapan Pak? Mungkin kalau ngelihat ininya ya sekitar 1 bulanan atau kurang ya kalau ngelihat ininya. Dulu saya Bulan sempat biasa. main di ini reksadana terus lama saya tinggalin gitu. Terus sekarang karena ada apa? Ada waktu gitu kan karena ada libur lumayan panjang nih saya main-main buka RDN saya aktifin lagi. Sekitar sebulan berarti lah mungkin saya sebulan kurang itu. Oke, Gitu. oke. Ya luar biasa ya, Bapak terjun langsung jadi scalper ya. Iya Mas Mantap. Sant. Ya Tapi memang ada dengerin. waktu ya, nggak ada sambil kerjaan ya, nggak ada ya memang ya. Sebenarnya ada lah. Asli Oke. tapi ya makanya nanti pas benar-benar saya kerja pas karena saya deteksi mainan yang cakep tuh ternyata jam 9 sampai 10 seperti Mas yang tadi infokan. Ya, Setelah jam 10 memang. tuh ternyata lelet gitu. Yang Ya, second session aja nggak terlalu seagresif yang pertama. Terus saya cocokin dengerin Pak Fir juga bener itu sama yang Mas bilang itu jam 9.10 itu ya itulah waktunya 1 jam itu yang paling oke. Habis itu udah kita ngopi nyantai kerja yang lain bisa gitu. Nah itu saya pengen manfaatin jam 9.10 itu Mas. Makanya kan waktu singkat nih kalau belajar ya ahli-ahli itu bikin apa candlestick dan pening juga saya kan nggak saya ngikut-ngikutin aja gitu. Saya ya. cobain Mas semua itu yang info live live apa itu. Live Itu alert. udah yang iya yang eh, arah kedua terus nanti season kedua hijau kemudian yang apa turtle itu udah coba-cobain los nggak apa-apa namanya 1 lot 2 lot saya coba-coba dulu toh. Ya, Nemu lama-lama nemu ritmenya oh bener ya sesi pertama tuh jam 9.10 tuh golden time banget gitu. ya. Terus saya ngelatih ngelatih mental yang itu Mas yang apa yang cepet banget itu kayak bumi itu saya mainin kemarin coba tuh dapet. Terus pas merah tuh mau ARP saya mainin yang bawah saya ambil tak set sekian tik ya istilah tik juga baru tahu kan naikin Ya. berapa tik terus
ke bawah lagi dapat 2-3%. Oh lumayan juga itu. Mas, saya nggak berani main tinggi dulu lah. Duit juga belum ada ya. Di sini nggak Oke banyak-banyak Pak. amat gitu. Thank Saya you Mas coba Rudi, mohon ini ya Pak infonya ya. Mas. Ya, saya coba ini karena kalau saya tipikalnya bukan scalper ya, saya swing. Oh gitu. Oh Karena swing ya memang mirip-mirip. apa agak susah saya kalau jam 9 pasti dipanggil meeting gitu ya Pak ya. Jadi Iya iya kadang-kadang benar. agak Kadang-kadang. susah gitu Pak. Jadi saya selalu kalaupun belajar mengenai scalping gitu ya, saya pakainya ini Pak, SQ arah spekulan Begitu. Sebentar saya lihat. Yes. ya. Ini Oh di layar Bapak bisa lihat ya. Nah, yang saya iya pilih iya. yang sesuai dengan ini aja sih petunjuk dari Pak Mansur sebetulnya. Yang sekiranya nih Pak ya, naiknya tuh baru 10%, terus valuasinya tuh udah di atas 1 billion. Yang kayak gini nih Hmm. Pak. Kalau muncul ini biasa saya coba masuk. Nah, kalau kayak gini untuk yang scalping udah nggak sempet Pak lihat-lihat candle Pak. Iya benar Mas. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Makanya pakainya Nggak yang bisa. breakover sama lihat juga frekuensinya Pak. Iya benar 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 itu paling sih. Itu kalau scalping mah udah nggak bisa lah lihat begituan. Apalagi kalau di sini ada yang kayak gini nih Pak. Ini favorit saya juga nih Pak. Ada bintangnya, ada diamondnya nih Pak. Itu pasti saya masuk Pak. Itu ya. Ini kenaikannya kan 10. Lihat ini gede banget. Nah, seperti itu. Mungkin dari Pak Alex bisa menambahkan. Terima kasih, Pak. Saya kasih kesempatan bicara sedikit mengenai arah spekulan ya. Kebetulan bersinggungan di situ kan saya juga belajar banyak ya dengan Pak Wusleider ya. Dan memang di channel itu kan ada satu channel yang khusus kita membahas tentang ini ya, arah spekulan ini. Jadi saya kadang-kadang sering juga membagi bagikan beberapa alert arah spekulan yang sesuai dengan kriteria yang seperti Pak Wusleider katakan tadi ya. Jadi saya juga kombinasikan dengan frekuensi dan volume bid overnya ya. Jadi saya selektif sekali ya kalau uh, benar-benar memenuhi syarat yang mungkin telah di-sharekan juga di dalam grup channel itu bisa dibaca, uh, baru kita entry gitu. Jadi memang dalam satu hari kadang-kadang apalagi market lagi bagus-bagusnya ya, itu sering muncul alert. Tapi kan tidak semua kita ambil ya. Walaupun memang kadang-kadang kebanyakan juga naik. Tetapi kita tetap disiplin dan konsisten dengan rule yang ada gitu. Nanti kalau Bapak misalnya seandainya ingin sharing-sharing dan ingin melihat bagaimana saya dan beberapa rekan-rekan yang trading tentang alat ini ada di channel alat arah spekulan di channel grup channel. Terima kasih Pak. Baik, Pak Andreas, terima kasih Pak. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya mau apa namanya ingin lihat bahasan-bahasan live alert ya, teman-teman itu bisa masuk ke sini nih teman-teman. Sorry ya, saya coba masuk ke sini. Terus, nah di sini kan ada channel nih teman-teman. Teman-teman scroll aja ke atas. Di sini ada asuhannya Pak Alex nih di sini nih. Ya, yang ini. Benar ya Pak Alex ya, yang ini ya. Jadi ini teman-teman bisa masuk ke sini, lalu Jadi klik klik komen di beberapa sini. bahasa di dalam. Nah, ini di sini ada diskusinya. Beberapa Pak Alex juga ngasih contoh-contohnya nih teman-teman. Oke, teman-teman, cukup jelas ya saya rasa ya. Tadi ada yang angkat tangan lagi siapa ya? Oh, kok udah pada hilang. Mungkin siapa lagi yang mau bertanya silakan.
Oh, ini Mr. Bai. Silakan Mr. Bai. Halo, Assalamualaikum, malam. Ya, Waalaikumsalam Pak. Malam Pak. Iya, ini apa? Saya juga kebetulan ya nggak baru-baru amat sih, udah 3 mingguan lah menggunakan HiKBoot. Itu terus terang sangat bermanfaat buat saya. Apa namanya? Saya kan lagi belajar swing nih. Eh, Sekarang tuh lagi pengen nyoba-nyoba backtesting, Mas. Mas Wallace ya? Itu Ya. apa bisa? Saya belum nemu apa namanya YouTube-nya ya untuk yang backtesting itu. Bisa dibantu nggak Mas? Gimana caranya? Misalnya saya pengen pakai Ichimoku atau Bollinger Band di suatu saham, terus nanti kira-kira atau mungkin diterangin dulu Mas, backtest itu kemampuannya apa? Saya belum begitu ngerti sih. Oh, Takutnya yang di kepala backtesting saya itu beda yang dengan itu ya. eh, Mas yang Pak Mansu bikin untuk setiap minggu dijalankan ya Pak ya? Iya betul. Tadi saya lihat nyoba-nyoba, cuman ya itu dia. eh, Tool ini buat apa? Misalnya di kepala saya sih begini, saya misalnya pakai Bollinger Band, dia lagi di bagian bawah. Misalnya saya Hmm. enter, terus 5 hari bisa kedetek gitu, kira-kira profit apa enggak kayak gitu. Begitu nggak sih? Oh, yang backtesting yang dibuat Pak Mansu itu sebetulnya yang sepemahaman saya ya Mas ya. Itu Hmm. sebetulnya mencoba melihat hasil 10 tahun dari data 10 tahun ke belakang gitu ya. Hmm. Untuk misalnya indikator tertentu kayak misalnya tadi memakai Bollinger atau ada beberapa sih tapi enggak, dan saya nggak hafal coba mana ya di di grup itu ada tuh. Kalau di contohnya itu adanya itu kayak stokastik, terus, nah cuma di Hmm, Bollinger contoh perintahnya juga iya, seperti belum apa belum belum? ada ya kayaknya ya. Terbatas sih kayaknya, masih terbatas sih Pak. Oh terbatas, oh ya udah nggak Nah, apa. masih Cuman belum semua. ya diterusin Mas, kira-kira jadi yang kita dapat dari backtesting tuh informasi apa aja sih gitu? Bentar ya, saya coba cari artikelnya di mana ya. Backtesting. Mungkin dari mentor lain ada yang bisa bantu dulu sambil saya cari-cari ininya. Dulu pernah ada pembahasannya sih. Oke. Oh, ini nih, saya ketemu. Bentar ya, saya coba share. Ini yang kayak gini ya, Mas ya? Iya betul Mas. Apa yang seperti itu? Ini ya. Oke. Sebentar, saya coba masuk ke sini dulu. Ini. Nah, jadi ini merupakan satu tools yang dibangun oleh Pak Mansu untuk backtesting mengenai ini ya, untuk beberapa indikator sebetulnya. Ini saya coba sempat waktu itu tanya juga sih. Nah ini, nah ini contohnya ya. Kalau hasil backtesting Golden Cross MA5 dan 20 untuk saham ERA gitu ya, selama periode 14 Desember 2011 sampai 2022, kurang lebih 10 tahun. Kalau di hold sahamnya 5 hari,
itu nanti ada total trading yang terjadi itu 70 kali. Jadi artinya kalau kita bertransaksi saham mengandalkan golden cross moving average 5 hari dengan moving average 20 selama periode 10 tahun itu, kita tuh trading sampai 70 kali. Begitu ada saham-saham yang golden cross gitu ya, saham era misalnya, golden cross, MA5 dan 20-nya, saya beli, gitu contohnya. Nah, dengan pendekatan itu, winning rate-nya atau tingkat kemenangannya, persentase cuannya itu 52,86%. Sedangkan rata-rata keuntungannya itu 6,78% dengan menjual saham era setelah 5 hari dipegang. Jadi misalnya Senin beli, ya katakanlah Jumat jual gitu ya. Iya betul Mas. Belinya itu pada saat kondisi mana? Eranya itu Golden Cross, MA5 dan 20. Nah, nanti keuntungan secara compounding perlipatannya itu sebesar 115,38 juta kalau modal awalnya 100 juta. Jadi dengan 70 kali trading selama 10 tahun itu pakai strategi Golden Cross MA5 dan 20 kita sudah dapat keuntungan 115,38%. Kurang lebih seperti itu sih. Cuman memang ini belum semua ini ya indikator ya. Jadi kalau saya simpulkan secara singkat, misalnya saya coba pakai yang MA5 itu ya, terus dengan data yang ada, dia udah melakukan cross check, ternyata winning rate-nya 52,86% gitu ya. Nanti kalau misalnya ada sinyal masuk, kita masuk ada kemungkinan 50%-nya profit gitu ya Mas. Yes. Oh iya. Ya kira-kira itu. Oh ya, ini ada tips ya buat teman-teman ya kalau baru bergabung mencari sesuatu kata-kata ataupun pertanyaan itu bisa klik di sini nih teman-teman. Ini kebetulan saya pakai Telegram laptop ya. Jadi klik yang ini aja nih kaca pembesar, terus ketikin aja misalnya mengenai apa Bollinger, misalnya kata kuncinya Bollinger. Nanti keluar semua tuh di sini. Nah, tinggal kita mau pilih siapa yang ngomong gitu kan. Misalnya yang ngomong Pak Heri gitu ya. Nanti keluarin semua tuh di situ. Nah, nanti bisa dilihat, bisa dibaca gitu. Saya waktu pertama-tama join Hakir kan suka bingung juga tuh. Saya orangnya rada pemalu gitu ya, nanya-nanya gitu ya. Saya cari dulu aja. Oh, barangkali sudah dibahas. Ya udah, kalau udah ada jawabannya saya nggak usah nanya lagi. Ini lebih tips aja sih teman-teman. Oke, thank you, Mister Zulay. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sama teman-teman? Tadi ada yang angkat tangan. Ilham, Pak Ilham ya kalau nggak salah nih. Silakan Pak. Silakan dipencet mic-nya, Pak Ilham. Selamat malam Pak Wallace, trader. Malam, Pak. Terdengar Pak suaranya Pak? Terdengar. Terima kasih Pak kesempatannya, sudah diberikan kesempatan. Akhirnya bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Saya sebenarnya penganut banyak sih Pak, antara swing bisa, scalping bisa. Jadi tidak harus monoton di saham tersebut Pak. Cuma yang ingin saya tanyakan nih Pak, memang dari beberapa akhir ini kan saya sudah menentukan titik TP di mana, SL di mana, support di mana gitu ya Pak ya. Namun terkait SL nih Pak, stop loss-nya terkadang di live trade itu kan suatu saham itu mendekati titik SL nih Pak. Dan juga kadang-kadang hampir jebol ke titik SL yang saya tentukan nih Pak. Nah, yang saya kadang-kadang ini membuat mental saya itu kadang-kadang antara yakin dan tidak yakin. Itu tuh bagaimana ya Pak, kita itu bisa menentukan ini sebenarnya ini SL yang saya tentukan ini
untuk saham itu masih sebenarnya masih layak apa enggak gitu loh Pak. Apa misalnya saya sudah menentukan di hari ini SL-nya misalnya di harga 100 gitu Pak. Di live trade tiba-tiba saham itu turun ke 99 harganya. Ternyata Ya. Di akhir sesi saham itu nggak menembus ke 99, tetap di 101 gitu Pak. Apakah mungkin ada tips-tipsnya mungkin mungkin Bapak yang Bapak terapkan terkait SL itu apakah yang harus dilihat terlebih dahulu terkait saham itu ataukah bagaimana Pak? Itu aja sih Pak, terima kasih. Ya, makasih Pak. Ya Pak, yang paling nyebelin itu kalau habis kena SL terus mantul lagi naik ya Pak ya. Betul sekali. Itu aduh kayaknya tuh rasanya aduh kurang ajar banget nih ya. Saya udah nah itu bagian dari apa ya latihan mental kita sebetulnya. Nah, supaya kita itu nggak cepet kena tuh ya SL-nya atau stop loss-nya. Itu mestinya sih ngelihat dari sisi volatilitasnya, Pak. Jadi bagaimana volatilitas itu bisa dilihat? Itu bisa pakai ATR. Ya. ATR itu contohnya tuh bisa pakai ini sih. Bentar ya, saya coba lihat dulu. Nah, oke, ini bisa pakai yang ini. Saya coba contohkan sedikit ya. Nah, ini bisa pakai yang I84, Pak. I84 itu kelihatan nggak ya? Kecilan ya? Bentar ya, saya coba ini dulu. Agak kagok, biasa di zoom. Ini sekarang mesti di live channel. Oke. Ini kalau kita ketik C kode saham I84 itu akan keluar ini Pak, trailingnya Pak. Trailingnya. Jadi misalnya ya kita beli saham di harga ini di atas trailingnya. Begitu candlenya turun ya di bawah trailingnya kita lepas Pak. Seperti itu. Jadi ini yang menjadi batasannya kita. Kalau mau pakai yang dinamik. Tapi kalau mau pakai persentase ya mau nggak mau. Artinya kalau maunya turun 5% saya cut loss. Ya sudah. Hanya saja pada saat menentukan 5%-nya itu jangan terlalu dekat gitu loh dengan pergerakannya. Atau ada juga yang bisa memakai Fibonacci gitu ya. Bu Leoni sangat jago tuh dengan Fibo. Bisa saja kalau misalnya garis-garis Fibo itu terpenuhi gitu ya, kita bisa membuat action untuk melepas. Itu sih dari saya sih yang saya biasa lakukan sih Pak. Umumnya ya Pak, untuk supaya nggak cepat kena dan masih dalam level risiko kita, ya memakai ini atau memakai ATR-nya, volatilitasnya, atau persentasenya untuk kalau saya swing. Jadi kalau untuk swing itu stop loss-nya jangan terlalu kecil gitu Pak, jangan 3%. Saya biasa kalau untuk swing itu 5 sampai 10 Oh, siap Pak, siap. gitu. Nah mungkin dari Pak Alex atau Pak Ege, Bu Leoni atau teman-teman mentor lain bisa menambahkan, silakan. Dengar ya suara saya? Ya, kedengeran Pak Dada. Ya, selamat malam nih. Ini ya kalau saya ya, kalau swing ya, saya nggak pernah nggak pernah bawa swing itu ke live, ke ODT. Jadi maksud saya SL itu kan kita tentukan saat EOD, saat setelah market. Jadi seharusnya SL itu kita berpatokan di setelah market, jangan di live, karena live kan pasti ada kemungkinan dia turun di bawah SL. Tapi itu kan permainan market ya. Itu mempengaruhi kita untuk melakukan melanggar trading plan kita. Yang untuk swing ya. Beda kalau yang scalper. Yang untuk swing itu ya makanya di grup Pak Gizen saya bisa sampaikan kalau swing itu
jangan dibawa ke ODT. Swing ya swing, SL swing, selalu melihat ke setelah market itu. Jadi misalnya kan kadang kan yang kayak 100 di bawah 100 SL-nya ya, tiba turun, tiba-tiba naik lagi. Seperti contohnya kayak ini ya, kayak Bumi ya, kan sempat di bawah 100. Banyak yang cut loss karena kan takut kalau Buminya itu ARB terus lagi. Tapi kan sebenarnya permainan market sebenarnya. Akhirnya pada saat itu setelah 100 ARB balik lagi ke 101 dan sekarang kan sudah 170 lebih. Contohnya Ricci juga kemarin kayak gitu. Kalau yang swing, kalau dibawa ke ODT pasti trading plan tidak akan dipatuhi. Dan itu akan mempengaruhi psikologis kita. Kalau close-nya di bawah titik SL kita saat market selesai, ya kita wajib keluar. Apakah saat closing, kalau bisa keluar di saat closing, atau enggak, kalau tidak ya besoknya kita keluar. Itu sih kalau saran saya untuk swing. Oke, Pak Dada, terima kasih. Jadi memang benar ya, setuju sih dengan Pak Dada bahwa kita ngelihatnya pada saat mau tutup itu harganya di berapa, karena kan biasanya sudah terbentuk ya harganya. Supaya ya tadi kita tetap stick pada trading plan kita, stop loss-nya di mana, apakah pada saat penutupan itu harganya sudah memenuhi syarat untuk stop loss atau belum. Sedikit Pak mungkin Wallace saya sama Pak Dada. Ya, Pak Ilham, silakan. Ya Pak. Sudah cukup menjawab ya Pak? Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Jadi mungkin memang saya lebih nanti akan membedakan mana yang swing, mana yang scalping sih Pak. Cuma memang kemarin kan terkadang ada saham yang ingin saya swing, tapi tiba-tiba kok dari segi SL kok agak turun itu. Jadi itu sudah dijelaskan oleh Pak Dada, sudah sedikit paham terkait SL tersebut Pak. Terima kasih Pak. Oke. Gini, satu juga trik saya ya kalau ini buat SL. Kadang kan ini kita harus berpikir bahwa bandar itu atau yang punya barang banyak itu pasti pintar, dan mereka pasti sudah tahu supportnya ini di mana, resistnya di mana. Pasti mereka bermain di situ. Dan untuk mempengaruhi retail itu, mempengaruhi psikologis retail untuk melanggar trading plan mereka yang swing, itu kadang dibawa turun. Jadi yang trik-trik itu yang harus kita sering lihat, tapi tidak semua saham sama. Ada beberapa saham yang polanya seperti itu, pasti dibawa turun, itu dibawa naik kembali, karena mereka untuk angkat kan ini biasa butuh supaya bebannya untuk naik ke atas itu jadi ringan, jadi mereka tidak perlu banyak cash nanti untuk ganjel bid misalnya, untuk ya supaya dia naik ke atas. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, enak dong retail, badannya nanti kurang untung. Kalau saya sih pikirannya begitu kalau menentukan SL. Jadi bisa misalnya kayak gini ya, kalau Bumi sekarang misalnya 107 berapa ya, 171 ya. Saya kalau baru masuk kemarin itu kan ada main di 130 ya misalnya ya. Kalau saya di 130 dia bermain di situ di range-nya. Saya sih biasa berpikir agak ekstrem ya. Kok saya turunkan di 125. Nanti kan risk profile-nya saya berapa? Saya misalnya 1:2. Rewardnya saya dapat 2. Jadi dikurang saja. Jadi dari misalnya saya masuk di misalnya ya 171 kemudian 125, ya itu dikalikan 2. Seharusnya di situ. 1,5 atau 1:1. Jadi nanti menentukan titik TP kita di mana, itu berdasarkan seberapa jauh SL kita tarik turun ke bawah. Dan itu melatih kita juga. Nah, yang kedua sebenarnya untuk menentukan titik SL itu saya bisa gunakan 2, yang sesuai dengan supportnya saya keluarkan setengahnya,
saya keluarkan setengahnya. Kalau dia tarik turun lagi, harus keluar semua. Tapi kan sekarang ada di tengah-tengah itu. Sekarang ada di tengah-tengah. Jadi kurangi risiko kerugian yang lebih besar dengan menentukan dua titik exit. Ketika kalau dia memang prediksi kita tidak sesuai dengan kenyataan aktual, tidak sesuai dengan apa yang kita analisa. Saja Pak, soal saya. Ya, Pak Dada, thank you. Ya, sedikit nyambung ke ini ya, tadi penjelasan Pak Dada mengenai beberapa titik stop loss ya. Mungkin ini ya, saya pernah men-sharingkan juga sih di YouTube mengenai multiple layer stop loss ya. Artinya membuat tingkatan stop loss, beberapa kali tingkatan stop loss. Jadi ini cocok untuk swing trading dan tidak menetapkan target price dalam trading plan-nya. Ya, untuk saham gorengan sih terus terang nggak cocok ya teman-teman. Nah, strateginya itu mengikuti tren kenaikan harga atau tren follower. Karena berdasarkan data harga saham itu bisa turun naik dalam tren kenaikan harganya. Nah, stop loss dibagi dalam beberapa tingkatan tergantung dari tingginya modal kita ya dan floating profitnya. Nah, contohnya ini seperti ini. Ada 3 level. Beli saham, satu saham di harga 300 sebanyak 1000 lot gitu ya. Nanti SL stop loss yang pertamanya itu minus 3%. Itu di 330 lot. Jadi lossnya itu nanti 9 dikali 33 lot sebesar 200-an ribu gitu ya. Hampir 300 ribu lah. Lalu stop loss keduanya itu di minus 6%. Dan stop loss ketiganya di minus 9%. Jadi ini bisa nantinya kalau misalnya nanti setelah turun naik lagi, kita baru stop lossnya sebagian gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya kena semua pun, kerugian kita tuh tidak langsung besar. Misalnya ada yang kenanya langsung stop lossnya di minus 9 gitu. Itu akan lebih gede ketimbang kalau kita bagi minus 3, minus 6, minus 9. Seperti itu teman-teman. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Pak Ilham. Terima kasih Pak Dada. Terima kasih Pak, terima kasih jawabannya Pak. Ada lagi kah? Ya, halo Pak. Ya, silakan Pak. Ya, saya kan tipenya scalper Pak ini. Yo. Screeningnya pakai NBS 1 sama volume. Nah, kan sekarang kan kalau lagi live nggak bisa pakai NBS rasio. Nah, penggantinya apa itu Mas? Selain itu gitu penggantinya, selain pengganti buat apa ya? Buat penunjang scalpingnya gitu. Iya, NBS kan ngomong soal akumulasi ya. Iya. Nah, kan nggak bisa NBS rasio kan nggak bisa dilihat lagi live. Penggantinya apa gitu Pak? Selain pakai pixel juga bisa kan? Pakai pixel selain pixel gitu. Oke. Itu aja sih. Ya, mungkin Pak Alex bisa bantu Pak. Untuk scalper ya. Iya. Masih fokus di 2 alat ya. Karena kita kan sudah tidak menggunakan ini lagi ya. NBS ya. Karena kita kan kode-kode broker kan sudah dihapus. Iya, betul. Untuk itu. Jadi saya masih fokus yang di 2 alat itu. Yang berdasarkan sebenarnya saya ambil dari YouTube-nya Pak Ul Trader lagi nih, karena saya tidak menciptakan sesuatu yang baru atau membuat satu metode yang baru, tapi saya mencoba mempraktekkan dalam sehari-hari scalping ini. Jadi di dalam grup channel yang tadi diperlihatkan tadi, di situ kan ada 2 alat yang kita pakai, itu salah satunya arah spekulan, satu lagi yang pivot itu ya. Jadi yang pivot. Saya fokus di 2 itu aja. Setiap hari pasti ada 2 atau 3 saham bisa kita dapatkan. Walaupun memang alatnya setiap hari banyak ya, tapi kita juga ya bisa katakan tadi tidak semua bisa kita telan mentah-mentah. Kita analisa kembali lagi bid overnya, frekuensinya,
Dan ini juga kan valuasinya juga. Jadi valuasinya juga demikian juga pada saat terjadi alert, misalnya alert pivot itu muncul, kita kan tidak bisa langsung telah mentah, kita lihat juga volume transaksinya bagaimana ya, sesuai petunjuk dari itu. Jadi kalau Bapak misalnya ingin coba-coba ya besok atau gimana, coba pantau-pantau aja Pak di grup channel itu. Mudah-mudahan kita dapatkan sesuatu di situ sambil sama-sama belajar. Kita mempraktikkan apa yang ada, Pak. Terima kasih. Oh gitu, siap-siap. Paling ya selain pivot, volume udah pasti ya, bid over volume gitu. Ya mau nggak mau kita memang mengandalkan alert ya. Kalau screening mungkin sudah agak sulit untuk fast trader ya, untuk scalping ya. Karena screening ini kan kita udah sulit. Kadang-kadang bisa dipakai juga, beberapa teman menggunakan skor koko ya. Cuman skor koko. Iya, cuman agak telat ya, agak sedikit delay. Jadi memang agak sedikit berisiko bagi kita yang mungkin butuh cepat ya, data yang cepat, harga yang juga lebih on time ya. Jadi saya sementara fokus di dua itu dulu. Oh, tapi kalau yang skor koko masih kan delay ceritanya ini. Delay. Tapi kalau jadi memang agak berisiko juga, kita agak terlambat. Ya, tapi kalau pas alertnya keluar, harganya masih AVG-nya masih masih sama, berkisaran masih bisa plus minus tidak jauh-jauh dari. Saya biasa memperhatikan tidak lebih dari 1-2% dari harga alert, mungkin masih dari harga alert. Berarti masih bisa masuk gitu kan? Biasanya saya suka juga nge-share. Oke, kita hakkan misalnya kan. Bagaimana, atau kita beli masuk harga sekian. Itu hanya menurut analisa saya ya. Ya tidak harus ikutin, tapi rata-rata sih biasanya ya cukup powerful ya. Ya gitu, coba siap. Atau Bapak masuk ke channel itu dibaca aja histori sebelumnya. Coba dilihat beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, hasil dari kita hasil dari alert itu yang kita pakai untuk trading, hasilnya seperti apa bisa dilihat. Bisa sekalian backtest kok lihat itu. Tidak 100% sih kita berhasil, ya kembali lagi seperti dikatakan Pak Utul itu tadi, kita mesti disiplin ya. Ya, risk reward mesti dijaga. Ya, terima kasih. Yuk, sama-sama Pak, terima kasih Pak infonya. Sama-sama. Ya, semoga menjawab ya Pak Indra ya. Yuk, siap. Makasih Pak. Ya. Ada yang lain? Silakan. Suaranya masuk. Masuk Bu Leoni, masuk, silakan. Kedengaran ya. Karena saya kan tipenya swing ya. Jadi kalau kepingin yang scalping, saya biasanya kan pasti cari yang paling aman ya. Jadi chart yang sudah bagus dari teman-teman yang di Hakisen itu kan sering tanya ini nih. Nah, itu bagus. Biasanya saya paginya itu kalau memang dia rame, artinya volumenya terpenuhi, saya masuk. Seperti kayak energi, bumi atau apa itu. Saya masuk. Dengan perkiraan, karena chartnya udah menunjang, volumenya bagus, amannya tuh lebih tinggi daripada resikonya. Atau saya ambil dari saham swing itu di scalpingkan di besoknya, boleh. Kan sering kan, misalnya kayak ESA gitu, sering kan dicopetin kan. Kadang saya juga nyopet di akun yang lain. Artinya keamanan, misalnya itu dia sangkut, tapi kalau stop loss kena, kita harus ikhlas ya. Kalau yang copet sudah kita pisahin kan akunnya. Jadi kalau memangnya dicopet, di akun copet itu kita stop loss kena, itu harus ikhlas, nggak boleh ada tawar-menawar. Atau alasan apapun, nanti kan beginilah, itu kan sahamnya aman kan. Kalau yang dicopet, nggak boleh kita bilang, padahal saya tahu saham itu aman. Turun, pasti akan balik menurut perkiraan saya. Karena kan dia saham yang di swing kan saya masih simpan.
Tapi yang dicopet itu harus disiplin. Disiplinnya lebih ketat daripada yang swing. Ya, benar Bu ya. Artinya harus mungkin buka satu rekening lagi ya. Jadi dipisahkan antara yang swing dan yang nyopet atau scalping ya. Iya, itu benar-benar harus dipisahkan dan benar-benar jangan ada tawar-menawar. Itu spekulasi kita itu akan benar-benar mental kita itu pasti akan di sana, dipertahankan di sana. Kalau kita tuh sudah stop loss-nya gitu ya. Waduh, ini nanti pastikan balik kan. Biasanya ini kalau malam, kalau sore balik ini harga ini kan sering kan permain gitu. Kalau memang tahu begitu, harganya naiknya di sore, kan ada kan saham-saham tertentu yang naiknya di sore. Ya jangan main di jam-jamnya yang dia turun. Kayak jam-jamnya dia turun, ambil. Kalau memang dia ngerti saham ini kalau setiap sorenya naik, jam sekiannya diturunkan. Ada kan historisnya saham-saham tertentu seperti ini permainannya. Nah, kalau tahu begitu ya jangan dibalik. Aku sudah ambil sekian, turun. Harusnya kena stop loss, tapi aku yakin ini bakal naik. Ya jangan main di jam-jam itu, jam-jamnya lagi mau dibanting, sebelum dibanting kamu ngambil gitu. Intinya itu disiplin stop loss. Maka saya akan paling selalu stop loss ya itu paling pasti saya itu. Kita harus mungkin saya dulu pernah ikut satu dengan Pak Andreas sama ya, kita satu grup itu. Stop itu yang paling dipegang, harus kita pegang. Jadi apa? Kita itu membatasi kerugian kita. Jadi akun kita jangan sampai jatuh lebih dalam. Tapi kalau profit itu nggak pernah saya batasi. Khususnya di swing ya. Kalau di yang scalper enggak. Saya udah memang jual ya jual. Kayak BRMS kemarin. Wah yakin nih kayaknya sudah berat itu. Padahal besoknya naik banget kan. 242 saya lepas. Ya lepas. Saya yakin energinya ini besoknya masih naik. Saya akan main 2 itu waktu itu. BRS sama energi. Energinya masih naik sedikit gitu. BRMS-nya sudah naik banyak. Wah ini pasti waktunya turun ini. Turun kan. Sepertian saya turun. Saya lepas 242. Besoknya naik banyak. Biar energinya nggak naik banyak. Ya nggak apa-apa. Disiplin gitu. Ya, ya. Makasih Bu Leoni untuk tambahannya. Jadi lihat juga ya tadi ada satu poin yang penting yang Bu Leoni sampaikan adalah lihat polanya. Artinya kebiasaan sahamnya. Gitu kan ya. Ini kalau misalnya biasanya naiknya di sesi 2 gitu. Ya sudah ikuti gitu kan. Nah di bot kan sudah ada alert juga kan fasilitasnya gitu kan, alert yang naik di sesi 2. Nah ini kalau masuk alert sini kan kelihatan nanti dipelajari saja nih polanya nih. Oh saham-saham ini yang sering keluar di alert ini. Begitu itu kita lihat polanya kan. Apakah pola yang STTA ini atau ya pas itu atau SIP ini memang selalu begitu. Nah ini bisa menjadikan satu analisa pribadi gitu ya. Nah ini ada titipan nih ya, apa namanya, WL nih, WL buat besok nih katanya. Untuk swing bisa perhatikan INKP dan Pegas ya. Nah, INKP dan Pegas. Nah kalau biasanya kalau Pak EG sudah nitip-nitip WL nih, saya suka ngintip ini pakai skor apa sih gitu kan ya, penasaran gitu ya. Saya ketik aja gini, skor 3 gitu ya, INKP. Nah muncullah ini, dari 81 sinyal buy di bot itu yang kodenya ini scoringnya. Nah teman-teman cari sendiri tuh, mana yang sekiranya, oh saya sukanya pakai Koko memang, wah ini bisa masuk ini gitu ya. Tapi jangan lupa analisa lagi pakai chartnya ya teman-teman. Lalu yang WL kedua nih untuk swing. Kita lihat nih, kita intip nih, pakai apa ya Pak EG ini ya? Pegas. Nah ini screeningnya yang mungkin yang dipakai. Tinggal nanti dianalisa kalau pakai Minervini, oh ya analisanya bisa pakai Minervini gitu. Tinggal ketikkan MV
Pegas. Kelihatan nanti di sini. Oh, lihat deh. Secara teknikalnya bagus semua nih, hijau semua. Fundamentalnya juga ya lumayan lah, cuma satu doang yang silang. Nah, ini masih aman untuk ditradingkan. Ini lumayan nih, malam ini dapat contekan 2 untuk swing. Nah, untuk scalpingnya juga ada nih. Scalpingnya itu ada ITMA. Nah, kita lihat, intip aja skornya apa sih ini. ITMA, gitu ya. Wow, banyak banget nih. Untuk buat scalping besok ya. Sama OKAS nih. Kita lihat ya. Skor 3 OKAS. Nah, tinggal dianalisa. Atau ada kayak yang teman-teman biasa pakai, ya kalau misalnya cocok semua ya silakan dipakai. Wah, ini ada sharing juga nih dari Pak Heri ya. Coba cek ini LPKR buat swing atau buat scalping ini. Coba kita lihat ya. Skor 3 LPKR. Nah, ini ada Elder Impulse System ya. Ada GAPI ya. Ini bisa juga pakai yang PTS, Profit Unity Trading System yang pakai buaya itu. Jadi teman-teman bisa pelajari aja nanti nih, apa namanya, watchlist dari mentor-mentor kita ini. Oke, teman-teman, sudah jam 10 lebih 2 menit. Saya rasa kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup aja ya. Kita tutup, sekian. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di barbecue berikutnya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa adakan lagi. Mohon masukannya, topik apa yang mau didiskusikan ya. Kalau mau buat pemula lagi ya boleh-boleh aja. Atau mau yang giliran yang jago-jago nih ya silakan. Nanti banyak mentor-mentor yang bisa memfasilitasi sesi ini. Oke, kalau begitu saya tutup. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Terima kasih untuk kehadiran para mentor. Semoga sesi ini bermanfaat dan membawa cuan buat kita semua. Selamat malam.